Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Gustina dengan NIM 2210422020 dari kelompok 1 objek molekuler docking. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan website PubChem dan PAS online dalam molekuler docking. Nah, yang pertama itu kita buka dulu PubChem, kemudian kita tulis nama senyawa yang akan kita gunakan, kemudian kita klik search. Setelah itu kita klik bagian kurkumin. Nah, kita scroll ke bawah hingga kita menemukan bagian smile, di mana smile ini adalah struktur kimia dalam bentuk teks yang mengikuti aturan smile. Kita copy, kemudian kita buka PAS online. Setelah kita buka, kita pergi ke Go for Prediction. Predict new compound, kemudian kita klik smile. Setelah kita klik smile, kita paste smile yang sudah kita copy di website PubChem. Get prediction. Nah, pada bagian di bawah ini kita bisa melihat ada bagian PA besar dari PI. PA ini adalah probability activity, sedangkan PI itu probability inactive. Jadi kita pilih yang PA 0,7. Kita klik OK. Nah, didapatkan hasil seperti pada video di bawah ini, di mana dengan kriteria PA 0,7 besar dari 0,7 ini senyawa yang menunjukkan potensi aktivitas biologis yang signifikan. Aktivitas dengan probabilitas tertinggi adalah sebagai ferruloyl esterase inhibitor dengan nilai PA sebesar 0,936 dan PI sebesar 0,003 yang mengindikasikan kemungkinan kuat senyawa berperan dalam penghambatan enzim yang terlibat dalam degradasi ester fenolat. Selain itu, senyawa ini juga diprediksi sebagai beta-karoten 15 monooksigenase inhibitor dengan PA 0,898 yang menunjukkan potensi dalam menghambat konversi beta-karoten menjadi vitamin A. Baik, selanjutnya kita buka web dari C atau Similarity Ensemble Approach, yang dimana kita akan mempastikan smiles dari senyawa kurkumin tadi. Lalu kita klik try C. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Nah, yang dimana web ini bertujuan untuk memprediksi protein target berdasarkan struktur kimianya. Nah, di sini sudah terdapat nama targetnya yang dimana terdapat ada APP, SSSIM, NFE2L2, dan lainnya. Yang dimana terdapat juga p-value dan max TC. Yang dimana p-value yang paling atas itu 1,061E88 dengan max TC-nya itu 1. Nah, yang dimana yang paling atas itu dengan p-value yang paling kecil, karena semakin kecil p-value-nya, maka akan semakin kuat bahwa protein itu mirip dengan senyawa kita tadi, yaitu senyawa kurkumin. Nah, sedangkan max TC ini semakin mendekati dengan 1. Sebelumnya, di sini kita akan menggunakan web SwissAdme. Kita cari aja pada pencarian Google SwissAdme, ini akan muncul seperti ini. Yang kita klik ke dalam ini, dan akan ada tampilan seperti ini. Karena ini di perintahnya tuh kita minta kita untuk memasukkan small. Nah, small ini tuh kita dapat di PubChem. Sudah kita cari smellnya, terus kita copy aja. Terus masukkan ke sini, klik run.
Nah, ini adalah hasilnya, di mana kita dapatkan informasi-informasi terkait kurikulum tersebut. Terus ada physicochemical properties, dan juga ada di sini untuk yang ada bertanda tanda tanya ini itu dapat apabila kita kursornya kita arahkan ke tempat tersebut, itu akan muncul informasi-informasinya. Nah, juga ada peraturan atau Lipinski, di mana apabila peraturan ini terpenuhi, itu senyawa ini dapat dianggap sebagai kandidat obat gitu. Dan itu ada yang pertama, bahwa berat molekulnya itu harus di bawah 500. Nah, untuk yang kukurmi ini, kita lihat pada bagian ini tuh di bawah 500, di mana cuma 368,38. Selanjutnya itu ada di M-log LOGP-nya itu adalah yang bagian yang ini, konsensus LOGP, di mana dia cuma 3,03. Terus ada N or O. N or O-nya itu adalah bagian number Hubbard acceptor ini cuma 6, maka terpenuhi juga. Selanjutnya ada NH or OH, itu adalah bagian number yang Hubbard acceptor. Hubbard donor atau bisa dibilang itu adalah donor ikatan nitrogennya itu 2, maka dia memenuhi keempat peraturan yang ada di Lipinski ini. Maka dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa secara teoritis kurkumin ini tuh memiliki sifat fisiokimia yang mendukung penyerapan oral yang baik dan juga berpotensi untuk dapat kita kembangkan sebagai kandidat obat. Baik, sebelumnya kita ini udah di website PDB-nya. Mungkin di sini kita bisa, di sini di kolom pencariannya kita bisa klik, ketik protein yang ingin kita cari seperti 1QM. Nah, bisa kita searching, lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini ada download files, mungkin bisa kita klik. Nah, kita download filenya yang ini ya. Nah, karena filenya tadi itu berbentuk CIM format, kita harus pindahkan filenya itu ke PDB. Nah, kita bisa ke sini, guys. Namanya Web Science Commons. Nah, di sini di input formatnya tuh harus CIF dan di output formatnya kita pindahkan ke PDB. Ah, PD. Nah, setelah itu mungkin kita di sini kita bisa close filenya, file yang udah kita download tadi. Nah, ini dia tadi yang udah kita download kita. Nah, kita convertnya file guys. Nah, dia setelah di convert, mungkin dia akan muncul seperti ini, lalu bisa kita download. Nah, setelah udah download, mungkin bisa digunakan ke aplikasi MOE yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun fungsi aplikasi MOE atau Molecular Operating Environment yaitu sebagai platform komprehensif untuk persiapan ligan dan reseptor sebagai menjalankan simulasi docking atau penambatan, serta mengevaluasi interaksi skor atau energi dan mengoptimalkan senyawa obat potensial dan memprediksi konfirmasi pengikatan. Nah, langkah yang pertama, kita klik menu File, lalu kita klik Open. Nah, di sini kita akan mengambil file yang sebelumnya sudah kita simpan dalam bentuk PDB, yaitu kali ini saya simpan di download. Nah, lalu kita pilih protein yang sudah dikonversi dalam format PDB, yaitu protein yang kita gunakan yaitu 1QKM. Lalu kita klik, lalu kita klik Apply. Nah, di sini di Simerati ini kita ubah dari non menjadi biomolekul assembly. Lalu kita di AppNor ini kita centang di Waters, lalu kita klik OK.
Nah, terlihat ini merupakan tampilannya. Nah, setelah ini kita klik di Quick Wrap. Nah, di sini tuh RMS gradient ini kita ubah dalam bentuk 0,001. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini terlihat bahwa ini kan ada tulisannya. Nah, untuk mengkompresnya, kita tunggu sampai tulisannya ini hilang. Nah, ini kan terlihat bahwa tulisannya di sini sudah tidak ada, artinya pengkompresan docking tersebut sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita klik menu Compute, lalu kita pilih Dock. Nah, setelah itu, kita ubah di legend ini, kita ubah dari MOE ke SD file. Nah, lalu kita masukkan file yang sebelumnya sudah kita download di PubChem dalam bentuk SDF. Nah, di sini saya simpan di, di download, lalu kita pilih yang SDF. Pastikan formatnya adalah SDF ya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik Run. Lalu kita klik Yes. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat hingga muncul beberapa tabel yang menentukan atau menunjukkan pos dalam ligan tersebut. Sampainya seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, terlihat bahwa ini merupakan struktur dari molekulnya, ini R-sequence-nya, M-sequence-nya, serta S-nya, dan sebagainya. Nah, terlihat bahwa eh, pada angka 1 pada kolom R-seq dan M-seq ini menunjukkan bahwa pos tersebut eh, merupakan pos pertama atau pos terbaik yang dipilih oleh perangkat lunak berdasarkan nilai energi atau skor docking. Nah, sedangkan di nilai S-nya terlihat bahwa ini merupakan nilai minus, nah atau negatif, yang menandakan bahwa interaksi antara ligan eh, dan reseptor bersifat stabil dan menguntungkan secara energetik. Nah, sehingga ligan ini memiliki afinitas ikatan yang baik terhadap target. Nah, semakin besar nilai negatifnya, maka semakin kuat atau stabil ikatan yang terbentuk. Artinya, nilai negatif ini menunjukkan bahwa nilai energetik atau skor energi yang terbaik. Lalu kita rubah ligannya ke SD file. Nah, dari sini kita akan pilih file ligan yang akan kita lakukan uji coba. Nah, untuk itu juga sudah saya lakukan. Nah, setelah semuanya dilakukan, tahap tersebut, kita tinggal memilih atau kita dapat melihat interaksi yang terjadi. Nah, seperti ligan ini, interaksi pada ligan, terus tabelnya atau database dari antara reaksi yang terjadi antara 1 GKM dengan ligan. Liganya berupa kurkuma. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa jumlah S-nya berkisar dari -3 sampai 22. Uh, untuk ini, angka yang bernilai negatif itu akan sangat bagus untuk digunakan. Kenapa? Karena jika bernilai negatif itu berarti mereka ini sangat hemat energi dan direkomendasikan untuk digunakan sebagai senyawa obat-obatan. Nah, namun apabila bersenyawanya nilai positif, itu dirasa kurang cocok. Nah, untuk sebelah kirinya, interaksi pada ligan, ini merupakan interaksi yang terjadi antara 1 GKM dengan ligan kita yaitu kurkuma. Nah, untuk dari penjelasan dari bentuk dari ligan interaksi ini, kita bisa lihat yang di bawah itu polar, asiadik, basic, grizzly, proximity, dan counter. Nah, ini juga menjelaskan ikatan-ikatan yang terjadi pada interaksi ligan tersebut. Nah, mungkin Adapun dari struktur ligannya, ligan yang berada di tengah diagram yang ditampilkan sebagai struktur kimia dua dimensi ini itu merupakan gugus fungsional penting seperti amin dan atom O ditunjukkan jelas karena berperan dalam pembuatan ikatan. Kemudian garis putus-putus yang terlihat garis putus abu-abu yang terlihat pada gambar ini di sekitar ligan menunjukkan kantung pengikatan atau binding pocket protein. Kemudian
kita masuk pada bagian selanjutnya itu adalah residu asam amino di sekitar ligannya ini. Nah, lingkaran-lingkaran berlabel eh, di sekitar ligan ini misalnya itu ada glu 51, kemudian ada his 221, kemudian ada THR45, P012, leu, met, ile dan lain-lainnya ini yang berwarna-warni ini adalah residu protein yang berinteraksi dengan ligan. Nah, warna-warna kan dia berbeda warna. Nah, warna residu ini mengikuti legenda Moe. Misalnya itu adalah warna merah, itu tuh residu bermuatan asam, misalnya glue. Kemudian ada biru, residu bermuatan basa. Kemudian hijau, residu hidrofobik seperti leu, met, ide, p. Kemudian ada ungu, itu tuh residu polar seperti THR, his, dan li. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada ikatan hidrogen, hidrogen bondnya. Nah, garis hijau putus-putus yang terlihat pada gambar menandakan ikatan hidrogen. Mungkin dapat terlihat garis hijau putus-putus yang di his. Kemudian ada di glue, kemudian ada di P. Itu menandakan ikatan hidrogen pada gambar ini gugus OH-aminnya ligan membentuk ikatan hidrogen dengan glue 51 ya. Kemudian interaksi OH-aminnya ligan dengan his 221. Nah, seperti saya jelaskan. Kemudian ikatan hidrogen ini berperan penting dalam spesifisitas dan kestabilan kompleks ligan dan reseptor. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk kepada membahas interaksi hidrofobiknya. Residu ini seperti leu, met, ile, dan p mengelilingi ligan ini. Interaksi ini bersifat hidrofobik atau membantu ligan terkunci di dalam kantung pengikatan. Kehadiran banyak residu hidrofobik ini menunjukkan bahwa ligan ini cocok secara lipofilik dengan binding site-nya. Nah, kehadiran ligan-ligan ini. Kemudian selanjutnya adalah masalah interaksi aromatik juga ada. Nah, cincin aromatik ligan berinteraksi dengan residu aromatik seperti P102. Kemudian interaksi ini biasanya berupa pi dengan pi stacking atau pi dengan alkyl yang memperkuat afinitas ligannya. Yang terakhir adalah makna biologis keseluruhannya. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa ligan ini berikatan stabil di dalam sisi aktif protein. Kemudian stabilitas kompleks diperoleh dari kombinasi ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan juga tadi interaksi aromatiknya. Nah, residu kunci seperti glu 51 yang pada gambar dan his 221 kemungkinan berperan penting dalam mekanisme pengikatan atau aktivitas biologis proteinnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Segala kesalahan mohon dimaafkan karena kebenaran datang dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi. Uh. Masa